Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Asyadana Syekh al-Imam al-Jal al-Ustad Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim ibnu Ismail as-Sofar an-Ansari. Ansadana Syekh al-Imam al-Jal ansadana nyairake ing ingsun Syekh al-Imam al-Ajal sapa Syekh kang dadi imam kang agung al-Ustad Qiwamuddin kang di guru kang dadi jejegi agama Hamad ibnu Ibrahim Koi Hamad ibn Ibrahim ibnu Ismail bin Ismail as-Sofaru al-Ansori kang bangsa Ansor imlaan ing tulisan syair li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala syi'ron kadwe Abi Hanifah rahmatullahi ta'ala ing syair man talabal ilma lil ma'adi faza bifadlin minar rasyadi. Man talabal ilma lil ma'adi, sapa wonge lamun sapa man ing ilmu krana akhirat, faza bifadlin minar rasyadi, mongko merkoleh sapa man kelawan oleh keutamaan minar rasyadi saking pangeran kang paring pituduh. Faya li khusrani talibihi linaili fadlim minal ibadi. Faya li khusrani talibihi, mongko he kaum ingsun ningalono sira maring tunone wong kang padha luru ilmu linaili fadlin krana merkoleh keutamaan minal ibadi saking pira-pira kawula. Ini adalah syair yang sangat bagus sekali, artinya berkaitan dengan orang yang menuntut ilmu lil ma'adi. Man talabal ilma lil ma'adi, barang siapa yang menuntut ilmu atau mencari ilmu karena niatnya untuk mendapatkan akhirat, faza bifadli minar rasyadi, maka dia akan memperoleh ar-rasyad, di petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kaitannya dengan niat. Ketika kita belajar itu harusnya dan hendaknya kita sebagai thalabul ilmi, orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan, hendaknya kita niatkan mencari ilmu supaya kita kelak nanti mendapatkan petunjuk dari Allah, ya dengan niat yang baik, dengan tulus, dengan ikhlas, bahwasanya tidak untuk mencari pujian dari orang lain, tidak untuk mencari supaya mendapatkan keuntungan dari mencari ilmu dan lain sebagainya, tidak lain dan tidak bukan. Kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar mencari ilmu lil ma'ad, ada tujuannya untuk mendapatkan akhirat, maka kita akan mendapatkan keutamaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya husron talibihi linaili fadli minal ibad, maka sungguh sangat rugi sekali
bagi orang yang mencari ilmu tetapi niatnya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kita mencari ilmu supaya kita pamer terhadap orang lain akan keilmuan kita, bahkan kita bangga dengan keilmuan kita, sehingga karena kebanggaan keilmuan kita sehingga kita menyombongkan diri terhadap orang lain dan menganggap rendah orang lain dari segi ilmuwan, maka dia termasuk kategori orang yang merugi dalam mencari ilmu. Maka hal yang pertama atau syarat utama dari orang-orang yang ingin sekali mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dia punya, maka dia harus meniatkan lil ma'adi faza bifadli minar rosyadi. Maka jangan sampai kita ini niat linaili fadli minal ibad untuk mendapatkan pujian dari manusia karena ilmu yang kita miliki. Itu adalah merupakan salah niat. Maka judulnya yang ada di bab ini adalah niat yang harus dilakukan seorang yang menuntut ilmu atau yang sedang mencari ilmu. Kita lanjutkan. Allahumma illa idza talabal hayah. Allahumma illa idza talabal jah. Talabal hayah di sini, talabal hayah di redaksi lain talabal jah lil amri bil ma'ruf. Allahumma, duh Allah, mugi kula dipun reksa illa angin idza talabal jah angin kita luru ilmu karomah aljah tatkalane luru sapa muta'alim lil amri bil ma'ruf ing keagungan krana perintahe kelawan bagus wanah yi anil munkari kelawan bagus lan nyegah saking al munkar perkara kang dilarang agama. Nah, ketika kita ingin mencari karomah atau keberkahan dari ilmu yang kita punya, maka yogyanya itu ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan, yaitu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala wan nahyi anil munkar, dan mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang mendatangkan karomah bagi orang yang mempunyai ilmu, bahwasanya ketika kita mempunyai ilmu tersebut, maka itu bisa mencegah kita dari hal-hal yang mungkar dan bisa menunjukkan kita kepada hal-hal yang ma'ruf. Kemudian selanjutnya adalah wa tanfidil haq, lan ngelastariake perkara hak. Ketika kita mencari ilmu itu dengan tujuan yang pertama amar ma'ruf nahi munkar, kemudian yang kedua adalah tanfidil haq, yaitu untuk melestarikan keilmuan tersebut, bahwa ilmu yang didasari dengan amar ma'ruf nahi munkar juga menjadi pertanda bahwasanya ilmu itu tetap lestari, karena ilmu itu bisa melestarikan perkara yang hak atau kebenaran. Wa izaziddin la li nafsi wa hawa. Wa izaziddin lan mulyaaken agama la li nafsi ora krana awake dhewe muta'allim wa hawa ulan hawane muta'allim. Maka dari itu ketika ilmu itu bisa mencegah yang munkar dan bisa melestarikan yang ma'ruf, kemudian hak itu tetap lestari dalam rangka untuk i'zaziddin, yaitu supaya
agama itu mulia karena ilmu, bukan karena untuk dirinya sendiri atau bahkan karena hawa nafsunya. Karena ketika orang yang berilmu tidak disertai dengan agama, maka itulah akan muncul kesombongan sehingga meremehkan orang lain atas keilmuan yang dia punya. Fayajuzu dzalik fayajuzu dzalik fayajuzu dzalika biqadri ma fayajuzu dzalik mongko wenang apa mengkono-mengkono luru pangkat biqadri ma yuqimu bihi kelawan kira-kirane barang kang jumenengake sapa muta'alim al-amro bil ma'ruf kelawan ing perintah kelawan bagus wanahya anil munkar lan nyegah saking perkara mungkar. Nah, suatu ketika keadaan yang diperbolehkan untuk menampakkan ilmu yang dia punya karena tujuan yang sangat mulia sekali, maka itu diperbolehkan. Ketika kita ingin melestarikan agama ini dengan berbagai elemen, maka kita harus turun ke berbagai sisi dari aspek kehidupan yang dialami oleh manusia, terutama orang-orang muslim. Kita tidak terkukung dari hal-hal yang berkaitan dengan Islam saja, tetapi kita boleh turun, misalnya kita menjadi anggota DPR, kita menjadi pemimpin, atau dari sektor-sektor yang lain kita juga harus turun, karena ilmu kalau tidak menyebar di situ maka ilmu itu tidak lagi menjadi i'zasuddin wa tanfidil haq, tetapi ilmu yang dia gunakan untuk dia sendiri. Maka dari itu ilmu itu harus disebarluaskan di berbagai elemen. Maka kalau tujuannya adalah amar ma'ruf dan nahi munkar, maka itu diperbolehkan selagi itu dalam batas kewajaran yang sesuai dengan anjuran agama. Ketika kita jadi pemimpin, ketika kita jadi politikus yang politikus sesuai dengan ajaran Islam, yang jujur, amanah, dan lain sebagainya, kalau kita berposisi sebagai dirut Pertamina ataupun di sektor-sektor yang lainnya, kita juga diperbolehkan menempati posisi tersebut dengan keilmuan yang kita punya dari kedokteran atau masuk kampus-kampus ternama dan lain sebagainya. Maka itu diperbolehkan asal tujuannya adalah amar ma'ruf wan nahya anil munkar. Kita lanjutkan. Wayan bagi li talibil ilmi ayatafakkara fi dzalik. Wayan bagi li talibil ilmi ayatafakkara fi dzalik. Wayan bagi lan sayuksa li talibil ilmi kaduwe wong kang luru ilmu ayatafakkara apa yen to mikir sapa talib fi dzalik ing dalam mengkono-mengkono talab bil ilmi. Fa innahu yata'allamal ilma bijuhdin kasir. Fa innahu mongko setuhune talib iku ngaji sapa talib al ilma ing ilmu bijahdin kelawan payah kasirin kang akeh fala yasrifuhu mongko aja nejokake sapa muta'alim ing ilmu ilad dunya maring dunya al hakirati kang ino al qalilati kang siti al faniyati kang rusak. Nah, ini dikatakan bahwasanya kita itu seharusnya sebagai penuntut ilmu atau pencari ilmu ayatafakkaru fi dzalik, untuk memikirkan hal itu, yaitu niat di dalam mencari ilmu-ilmu, benar-benar niat yang sesungguhnya. Fa innahu yata'allama ilma bijuhdin kasirin, sesungguhnya orang yang ketika mencari suatu ilmu yang disertai dengan kesungguhan yang mana dengan kita mengeluarkan tenaga pikiran sehingga kita meluangkan waktu dan memakan fisik yang sangat berat sekali, kita mencari ilmu dengan bersusah payah,
berlelah-lelahan karena mencari ilmu, fala yasribuhu ilad dunya al-haqira al-qaliyah al-afaniyah, maka jangan meniatkan ilmu karena untuk mencari dunia, karena dunia ini sifatnya al-haqirah al-qaliyah al-afaniyah. Dunia ini sifatnya hina, sedikit sekali, dan fana, sifatnya sementara. Maka dari itu pentingnya niat dalam mencari ilmu itu sangat penting. Jangan kita meniatkan ilmu itu karena ingin pujian orang lain, karena susah payah yang kita lakukan, biaya, tenaga, dan pikiran yang kita luangkan dengan susah payah. Jangan sampai hal tersebut membuat niat kita berubah sehingga tujuan kita adalah dunia dan melupakan akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaku ad-dunya fawalladhi nafsun Muhammad biyadi innahu la asharu min haruta wa marut. Ada beberapa kitab yang redaksinya dituliskan, ada yang tidak, bahwasanya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jagalah duniamu waballadzi nafsu Muhammad biyadihi, yang mana dunia itu berada di hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna la asharu min haruta wa marut. Sungguh dunia itu benar-benar seperti tipu daya seorang sihirnya Harut wa Marut. Jangan sampai kita ini, maksudnya adalah jangan sampai kita ini tertipu dengan ilmu yang kita punyai sehingga kita melupakan ilmu tersebut dan kita fokus hanya untuk mencari dunia, sehingga kita seperti orang yang sedang tersihir ketika mencari ilmu, diperbudak oleh dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita lanjutkan. Di sini ada syair dari lanjutan yang ada di atas. Syairun utawi iki syair, hiya ad-dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adallu minadz dzalil. Hiya ad-dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adallu minadz dzalil. Inilah gambaran tentang dunia beserta isinya yang dituliskan dalam syair yang sangat indah sekali. Hiya ad-dunya aqallu minal qalil, utawi kelakuan iku utawi donya, aqallu iku luwih sithik minal qalil tinimbang saking barang-barang kang sithik. Wa asyikuha utawi wong beronto donya, adzallu iku luwih ino tinimbang wong kang inone ino. Dunia itu sangat sedikit sekali, meskipun kelihatannya dunia itu sangat luas, sangat besar, tetapi pada intinya atau pada dasarnya atau pada kenyataannya dunia itu sangat sedikit sekali. Wa asyikuha adalu minat dalil. Dan dunia itu sifatnya adalah hina, lebih hina daripada yang paling hina. Tusimu bisihriya kauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil. Tusimu bisihriha, mbutekake apa dunya, bisihriya kelawan sihir dunya, kauman wa tu'mi ing kaum lan micakaken apa dunya. Dunia ini bisa membuat orang itu tersihir akan keindahannya, akan tersihir akan tipu daya dunia. Maka suatu kaum kalau dia sudah tertipu dengan sihirnya dunia, maka dia ibarat seperti orang tukmi, yaitu seperti orang micakaken apa dunya, atau
dunia itu bisa membuat buta bagi orang-orang yang kena sihirnya dunia, kena tipu daya dunia. Maka selain kita buta akan dunia, kita juga tusimu, kita juga akan budekake apa dunia. Dunia itu bisa membuat orang itu menjadi tuli. Nah, ketika kita menjadi orang seperti orang tuli dan orang buta, maka apapun yang masuk kepadanya, nasihat baik yang masuk kepadanya, maka tidak pernah akan sampai kepada orang tersebut, karena ya ini tadi, tusimu, orang tersebut menjadi budek atau tuli, watukmi, kemudian tukmi itu bahasa Indonesianya adalah buta. Maka kalau orang sudah menjadi tuli dan buta karena tipu daya dunia, fahum mutahayyiruna bila dalil. Maka fahum mongko utawi kaum mutahayyirun iku padha bingung kabeh bila dalilin kelawan tanpa ana kang neduhake. Maka kalau orang sudah terbutakan dan tuli akan tipu daya dunia, mereka itu seperti orang yang bingung tanpa arah, dan ketika melakukan sesuatu itu ibarat orang yang bingung tanpa arah tujuan yang jelas karena sebab ditipu oleh dunia. Wayan bagi li ahlil ilmi, wayan bagi li ahlil ilmi, wayan bagi lan sayukjo li ahlil ilmi katuwi ahlil ilmi Allah apa yento ora yudilla ngesorake sopo ahlul ilmi nafsahu ing awake ahlul ilmi bitom'i kelawan tomak fi ghairi matmain liyane panggonane tomak. Maka seharusnya taseyogyanya bagi seorang ahlul ilmu, orang yang mempunyai ilmu atau ahli dalam bidang ilmu tertentu, hendaknya dia tidak menghinakan dirinya sendiri karena ketamaan terhadap sesuatu yang bukan tempatnya. Jadi sifat tamak itu khusus kepada kita dalam hal keilmuan. Kita boleh rakus dalam hal ilmu, tetapi jangan sampai rakus terhadap dunia, karena ilmu itu ibarat kita ini, ilmu yang kita miliki adalah setitik ilmu daripada lautan ilmu yang masih perlu kita selami lagi makna dari ilmu-ilmu tersebut. Maka dari itu jangan sampai kita ini tomak terhadap ilmu yang kita miliki sehingga kita mencari dunia. Boleh kita rakus terhadap ilmu saja dan kita niatkan untuk selalu upgrade, mencari terus tentang ilmu, upgrade skill, upgrade pengetahuan dalam rangka kita ini mencari lautan ilmu yang masih perlu kita selami secara mendalam. Jangan sampai ketamaan kita berubah menjadi tujuannya untuk dunia. Wa yataharraza amma lan yento ngerksa sapa ahlul ilmi saking barang kang iku ing dalem madlatul ilmi utawi ngesorake ilmu wa ahli lan ahline ilmu madlatul ilmi wa ahli wa yakuna mutawatian lan yento ana sapa ahlul ilmi mutawatian iku andap asor watawadu utawi andap asor bainat takabburi wal madlati, iku antarane gumete wal madlati lan ngasor wal iffati utawi iffah wa kadzalik wal iffati kadzalik utawi iffah kadzalik iku koyone mengkono-mengkono tawadu. Yu'rafu dzalik fi kitabil akhlaq, yu'rafu dzalik
bisa ngerteni apa mengkono-mengkono al-ifa kadzalik fi kitabil ahlak ing dalam kitab ahlak ansyad asy-syaikh nyiiraken sapa Syekh Al-Imam Al-Ajal Ustad Ruknul Islam Al-Ma'ruf bil Adib Al-Muhtar rahimahullahu syi'ron bagaimana yang ditulis oleh Al-Ustad Ruknuddin Al-Ma'ruf bil Adib yang sebagaimana Al-Ma'ruf kang terkenal bil Adib kang ahli didik Al-Mukhtar tata krama kang dipilih rahimahullahu syi'ron li nafsi rahimahullah ing syair kaduwe awake dhewe Syekh Ruknul Islam. Nah, ini yang perlu kita camkan di sini secara baik bahwasanya kita boleh tamak terhadap ilmu tapi jangan sampai tamak terhadap dunia wa taharruza amma dan berusaha untuk melepaskan diri dari sifat-sifat yang sifatnya sementara wa yatarusu amma fihi ngrekso sapa ahlul ilmi saking barang-barang kang iku ing dalema al-madallatul ilmi utawi ngasorake ilmu. Kita harus menjauhi sifat-sifat yang bisa membuat kita ini menjadi orang yang ketika ahli ilmu justru menjadi orang yang meremehkan ilmu, menganggap remeh ilmu dan wa ahli dan orang yang mempunyai ilmu. Jangan sampai kita sebagai ahlul ilmi itu meremehkan orang lain yang punya ilmu meskipun katakanlah orang lain tersebut secara keilmuan lebih rendah daripada kita, jangan sampai kita itu merendahkan. Justru kita saling menghormati. Kalau saling menghormati maka akan tercipta kolaborasi, kita saling berbagi ilmu pengetahuan, bisa jadi kita bisa belajar dari orang tersebut dan orang tersebut juga bisa belajar dari kita. Maka jauhilah sifat untuk meremehkan orang yang mempunyai ilmu wa yakuna mutawadian. Justru kita harus tetap tawaduk kepada orang yang ahlul ilmi karena sifat tawaduk itu adalah lawan kata dari sifat takabur. Meskipun kita dalam hal keilmuan lebih tinggi, maka sehendaknya kita tetap tawaduk kepada orang tersebut. Jangan sampai kita ini mempunyai sifat takabur sehingga takabur tersebut bisa menyebabkan kita ini menghinakan orang yang mempunyai ilmu. Kalau kita menghinakan ilmu, tidak menghormati ilmu, maka kita itu termasuk orang yang menghinakan ahlul ilmi, orang yang punya ilmu. Maka kita harus menjaga orang yang berilmu dan mencari ilmu supaya ilmu tersebut tetap iffah. Wa yu'rafu dzalik fi kitabil ahlak. Bagaimana kita bisa mempunyai sifat tawadhu itu sebagaimana yang tertera atau yang ditulis dalam kitab akhlak yang ditulis oleh Syekh Imam Ustadz Ruknuddin Al-Ma'ruf yang sudah masyhur dengan orang yang ahli dalam bidang pendidikan akhlak, orang yang terpilih, orang yang ahli dalam bidang pendidikan akhlak. Itu menuliskan syair yang ada di kitab tersebut, yaitu syair sebagai berikut. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini masih berkaitan dengan syair-syair yang sangat bagus sekali. Kalau tadi kita lihat yang ada di atas, bagaimana kita itu dalam niat mencari ilmu harus istiqomah untuk mencari ilmu. Jangan sampai kita salah niat. Ilmu itu kita niatkan untuk mencari akhirat, bukan mencari dunia. Maka rugilah orang yang mencari ilmu karena dunia untuk mendapatkan pujian dari seorang hamba. Kemudian inilah gambaran kita ketika kita tujuannya hanya dunia, karena dunia di sini digambarkan adalah dunia itu ibarat sedikit daripada yang paling sedikit dan hina daripada tempatnya orang yang paling hina. Dan dunia itu bisa membuat kita ini menjadi
orang yang tuli dan bisa membuat kita itu seperti orang yang buta. Orang yang tuli dan buta itu ibarat tersihir karena itu tadi salah niat dalam mencari ilmu, sehingga yang terlihat di matanya, yang terdengar di pendengarannya hanya urusan dunia. Maka orang yang terkena sifat tersebut ibarat mereka itu terombang-ambing oleh tujuan yang tidak jelas. Maka seharusnya sebagai orang yang ahlul ilmi, kita harus tamak terhadap ilmu dan jangan tamak terhadap dunia. Dan kita juga harus mempunyai sikap tawaduk terhadap orang yang ahlul ilmi, dan kita juga hormat kepada ilmu. Ketika kita hormat kepada ilmu dan ahlul ilmi, maka kita akan mendapatkan keberkahan ilmu, ifah, ya'rifu dzalik. Maka selanjutnya itu dijelaskan apa itu ifah dalam ilmu ini sebagaimana dituliskan oleh Imam Al-Ustadz Ruknuddin Al-Ma'ruf Bil Adib Al-Mukhtar rahimahullahu syi'ran di nafsi wa allahu a'lam bisawab. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita tentang niat dalam mencari ilmu. Semoga kita tidak salah niat dalam mencari keberkahan dari ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.